Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Wael. Ini 19.3.03.025. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sampah laut atau marine matters. Pertama yaitu sumber sampah. Sumber terbesar sampah laut di Indonesia adalah dari daratan. Sampah ini umumnya berasal dari limbah rumah tangga yang di industri kecil, limbah pertanian yang dibuang ke badan sungai yang akhirnya sampai ke laut. Produksi sampah nasional Indonesia tahun 2017 sebesar 65,8 juta ton dan tahun 2018 65,752 juta ton dan tahun ini diperkirakan antara 66 sampai dengan 67 juta ton dengan komposisi 60% sampah organik dan sampah plastik 15%. Menurut Ratnawati pada tahun 2019 mengatakan komposisi jenis sampah di Indonesia 50% organik seperti sisa makanan dan sisa tumbuhan, 15% plastik, 10% kertas dan 25% lainnya. Selanjutnya B. Bagaimana cara sampah terdistribusi luas di laut? Sampah masuk ke laut, terbawa oleh arus dan bergerak mengikuti arah arus laut dan disebut dengan sampah laut. Sampah laut adalah bahan sisa produk yang ditinggalkan atau sengaja dibuang ke laut oleh manusia. Objek-objek yang dialirkan ke laut melalui sungai dan saluran pembuangan limbah rumah tangga dan industri. Secara umum, sampah laut merupakan setiap benda yang ada di permukaan laut, dalam laut, dan pantai sebagai dampak dari aktivitas manusia. Yang selanjutnya C. Dampaknya. Akhir-akhir ini dampak sampah plastik pada biota di laut sering ditemukan, antara lain kasus penyu laut yang terganggu pernapasan dengan adanya sedotan masuk ke lubang hidung, dan paus yang mati ditemukan sampah plastik di dalam perutnya. Selain itu, sampah laut juga mengurangi keindahan penyelaman laut dan terumbu karang maupun pesisir. Yang selanjutnya, kebijakan pemerintah. Ada beberapa dasar hukum lingkungan internasional yang dilakukan pemerintah terhadap pengamatan laut, yakni Konvensi Internasional yang ditandatangani pada tanggal 29 Desember 1972 dan mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 1975. Hal ini dilakukan untuk mencegah masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, karena jika ditemukan membuang sampah akan dikenakan sanksi. Terakhir yaitu aksi solutif. Aksi pada strategi pertama meliputi pengendalian sampah pada daerah aliran sungai, pengendalian sampah plastik dari sektor industri, hulu dan hilir. Yang aksi ini KLHK sudah membentuk permen tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen yang saat ini sedang dalam tahap pengundangan. Untuk aksi strategi kedua meliputi pengolahan sampah plastik yang berasal dari aktivitas transportasi laut, kegiatan di kawasan wisata bahari, kelautan perikanan, serta pesisir dan pulau-pulau kecil. Aksi ketiga yaitu meliputi diversifikasi skema pendanaan di luar APBN atau APBD, memperkuat kelembagaan dan meningkatkan efektivitas penguasaan dan pelaksanaan penegakan hukum. Sedangkan aksi strategi keempat adalah memacu inovasi pengelolaan dan mengatasi pencemaran sampah di laut melalui riset dan pengembangan.